Salam jumpa educators dimanapun Anda berada. Kita bersama-sama lagi di Friday Talks dan kali ini saya ingin berbagi tentang sebuah buku yang berjudul God, Technology, and the Christian Life. Allah, teknologi, dan kehidupan Kristiani. Buku ini ditulis oleh Tony Reinke yang terbit Januari 2022. Ada baiknya kita mengetahui siapa sih Tony Reinke, penulis buku ini. Ia seorang penulis, wartawan, dan juga host acara Ask Pastor John Piper's Podcast. Bagi beberapa di antara kita mungkin cukup mengenal John Piper atau pendeta John Piper. Ia, Tony Reinke, dilahirkan dalam keluarga yang sangat akrab dengan teknologi. Bahkan ia mengatakannya inovasi sudah mendarah daging dalam keluarganya. Tak heran jika Reinke sangat fokus dalam menggeluti berbagai isu seputar cara-cara terbaik bagi kita untuk hidup dalam dunia yang sudah sangat tersaturasi atau sudah sangat jenuh dengan berbagai teknologi, inovasi, media, dan bahkan on-demand video yang sanggup memuaskan mata kita bahkan untuk 100 kali masa hidup manusia, begitu kata Tony Reinke. Nah, educators, mengapa buku ini penting bagi kita? Minimal ada 2 alasan yang ingin saya kemukakan. Oleh karena itu, saya ingin bagikan. Yang pertama adalah saat ini kita semua memang sedang hidup di dunia yang sangat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Itu tidak bisa dipungkiri. Buku ini akan menolong kita bagaimana sebaiknya kita bersikap. Baru-baru ini saya sempat berbincang-bincang dengan seorang sahabat yang baru saja melakukan perjalanan luar negeri. Sahabat saya ini bercerita betapa cukup mengejutkan karena dalam waktu yang sangat singkat dia mengalami banyak perubahan dari perjalanan yang lalu dengan perjalanan yang akhir-akhir ini dia lakukan. Semua serba digital. Bahkan ketika teman ini membawa uang cash dan ia ingin membelanjakannya di airport, dia mengalami kesulitan. Karena semuanya adalah atau menggunakan cashless transaction, ya, transaksinya non tunai, harus menggunakan gadgetnya. Bahkan tidak mudah dilakukan kalaupun Anda punya kredit card dalam bentuk fisik. Nah, bayangkan kalau kita hidup di dunia yang mana mau belanja sayur saja, sesuatu yang sangat sederhana, dan mungkin ini belum terjadi di Indonesia, tapi sudah terjadi di beberapa negara. Di China misalnya, ketika kita ingin belanja sayur, kita harus menggunakan gadget kita untuk melakukan transaksi yang mungkin tidak seberapa banyak. Nah, kita juga semakin akrab dengan online shopping misalnya. Hanya klik sini, klik sana, kita bisa order barang dan barang bisa dikirim langsung ke rumah kita tanpa kita harus keluar rumah. Educators mungkin juga sudah sangat familiar ketika Anda mau memperpanjang izin operasional sekolah, harus menggunakan e-admin, mengunggah berkas-berkas yang diperlukan. Ketika melakukan akreditasi misalnya,
semua harus dilakukan secara online. Kemudian juga ketika kita melakukan perjalanan di bandara, sekarang sudah semakin banyak yang menggunakan self-check-in facilities. Jadi fasilitasnya itu sudah tidak ngantri lagi di counter-counter begitu, tapi kita semua sudah lakukan self-service dengan alat-alat yang disediakan. Nah, itulah kehidupan yang semakin banyak di sekitar kita. Kalau kita tidak mau terisolasi, ya mau tidak mau kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Kita mau tidak mau harus belajar dan kita harus mau menggunakan teknologi itu minimal. Alasan yang kedua, sebagai guru, orang tua, pemimpin, kita juga dipanggil untuk mendidik dan memperlengkapi generasi penerus agar mereka siap untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan membangun tubuh Kristus di tengah tantangan zaman yang serba digital ini. Efesus 4 ayat 12 misalnya kita diingatkan tentang hal itu. Dan anak-anak kita sekarang juga semakin akrab belajar dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, buku God, Technology, and the Christian Life terdiri dari 6 bab yang akan saya bagikan dalam Friday Talks ini. Kita akan membahas bab 1, What is Technology? Dan bab-bab yang lain berikutnya, bab 2, apa hubungan Allah dengan teknologi? Yang ketiga, dari mana sih asal-muasal teknologi? Bab yang keempat, apa yang tidak pernah bisa dicapai oleh teknologi? Yang kelima, sampai kapan perkembangan teknologi ini akan berakhir? Dan yang keenam, bagaimana seharusnya kita hidup di era teknologi dan kita memanfaatkan teknologi. Mari kita masuk membahas yang pertama. Apa sebenarnya teknologi itu? What is technology? Teknologi menurut Reinke dengan definisinya yang sederhana menurut saya tapi sangat jelas adalah aplikasi atau penerapan ilmu pengetahuan yang mampu melipat gandakan kekuatan, kecepatan, dan bahkan keterampilan asali manusia. Maksudnya segala sesuatu yang bawaan, ya, kekuatan fisik kita, kecepatan kita, keterampilan yang kita bawa, yang kita mampu lakukan dengan kedua tangan kita, dengan kaki kita, dengan tubuh kita ini, itu bisa dilipat gandakan oleh teknologi dengan berbagai teknik dan cara-cara baru. Ambillah sebuah contoh misalnya. Kalau kita berjalan kaki, mungkin kecepatannya hanya 5 km per jam. Tapi kalau kita naik sepeda, bagi yang gemar goes, kita tahu mungkin kita bisa mencapai 20 km per jam. 4 kali lipat. Tapi kalau kita mengendarai mobil, kita bisa berada di dalam mobil itu dan melaju dengan kecepatan 80 bahkan sampai 100 km per jam di jalan bebas hambatan. Tapi kalau kita naik pesawat udara, maka kecepatan kita menjadi 800 bahkan mungkin sampai 1000 km per jam. Betapa luar biasa, dari 5 km per jam berjalan kaki menjadi 1000 km per jam. 200 kali lipat. Itulah teknologi. Bahkan kita sekarang sudah sangat akrab dengan smartphone kita. Kita tidak lagi menulis surat pada seorang sahabat atau mungkin kekasih atau siapa saja
istri, anggota keluarga kita yang harus mengandalkan jasa pos, menantinya berhari-hari, bahkan mungkin dalam hitungan minggu. Tapi kini hitungan detik kita bisa mengirimkan pesan, suara, tulisan, bahkan gambar, video, dan sebarannya bahkan tidak terbatas. Betapa luar biasa teknologi yang ada di genggaman tangan kita. Nah, pada saat ini kita juga tahu kalau kita mencari informasi, kita mau belajar, kita bisa belajar at any time, anywhere, and at any pace. Artinya kita belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan kecepatan yang bisa kita sesuaikan dengan diri kita. Itulah luar biasanya. Sekarang anak-anak kita juga sudah mulai merasakan, bahkan mungkin diri kita sendiri. Educators selama masa pandemi COVID-19 kita semua dipaksa untuk mencicipi teknologi komunikasi digital ini. Bicara tentang teknologi pertanian modern misalnya, kita tahu sekarang para petani bisa menggunakan drone untuk menyebarkan bahan-bahan organik anti hama. Kita juga punya smart city, sekarang sudah mulai dirasakan di mana-mana ada CCTV yang bisa menangkap pelanggaran lalu lintas misalnya. Dan teknologi untuk kota cerdas itu sudah diambang pintu, bahkan beberapa kota sudah menerapkannya. Semuanya dengan microchip teknologi. Luar biasa. Bukan hanya di laptop, bukan hanya di smartphone. Benda-benda apa saja, seperti benda-benda ini yang dipakai untuk pelatihan anak-anak mengakrabkan diri dengan robotik misalnya. Smart home, rumah kita. Benda-benda yang ada di rumah kita, kalau dilengkapi dengan chip itu, mereka saling terhubung. Mereka bisa memberikan informasi bahwa mungkin ada kesalahan atau apa perbaikan yang harus dilakukan. Dan mungkin kita bisa kendalikan dengan mudah dari rumah. Sebelum kita tiba di rumah, kita sudah bisa nyalakan penyejuk udara misalnya. Ya. Dan itu semua at our fingertip, ada di jari kita. Nah, educators, pada bab 1 ini, Tony Reinke mencoba menjelaskan kaitan teknologi dengan iman, teknologi dengan pengharapan, dan teknologi dengan kasih. Saya mencoba mengklasifikasi atau mengelompokkannya untuk memudahkan kita dalam iman, pengetahuan, iman, pengharapan, dan kasih. Kalau bicara tentang teknologi dan iman dari sudut pandang Alkitab, kita bisa belajar dari kisah Daud dan Goliat dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 45. Kita tahu waktu itu Goliat yang jadi pahlawan Filistin menantang barisan bala tentara Saul. Dan tidak ada seorang pun yang berani melawan dia. Head to head ya. Pertempuran 1 lawan 1 dari dekat. Jadi semacam duel begitu ya. Tidak ada satupun dari barisan tentara Raja Saul yang mau atau siap untuk melakukan itu. Sampai kemudian Daud, anak yang sangat muda gitu ya. Dan kita tahu bagaimana Daud. Tapi kita lihat dulu Goliat.
Goliat dikatakan dalam buku ini menggunakan pakaian yang luar biasa untuk perlindungan dirinya dan juga membawa senjata. Dikatakan Goliat was outfitted with the latest body armor. Dia dilengkapi dengan semua perlengkapan perang di tubuhnya dan menggunakan engineered weapons ya, dengan senjata yang sudah direkayasa sedemikian. Semuanya itu serba super ukurannya. Dan dia sendiri kita tahu dia raksasa begitu ya. Dan semua teknologi di zaman itu melipat gandakan kekuatannya yang sudah gede itu, yang sudah besar. Sedangkan Daud dikatakan David had faith in God and technology at his side. Ini yang menarik. Daud punya iman, tapi juga punya teknologi. Dan dia seorang yang sangat terlatih menggunakan umban dan katapelnya itu ya. Dan itu kalau kita bandingkan ibarat tentara, yang satu itu infanteri dengan jalan kaki begitu ya. Head to head, satu lawan satu, berhadap-hadapan dengan musuh. Sedangkan Daud sebetulnya pasukan artileri. Dia menggunakan senjata. Dia tidak usah perang satu lawan satu. Dia pakai jarak. Dan kecepatan dari batu yang terlempar dari katapelnya itu luar biasa. Dan kita tahu akhir ceritanya betapa sebelumnya Daud mengatakan pada Goliat ya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Tapi jangan lupa, Daud bukan hanya beriman, tapi dia juga punya teknologi. Dan dia sangat terlatih menggunakan alat itu. Itulah seharusnya cara kita melihat teknologi dan iman dari sudut pandang Alkitab. Nah, educators yang kedua, bagaimana teknologi dan pengharapan dari sudut pandang Alkitab. Kita tahu ada dua kutub. Yang satu punya pandangan distopia pesimistik, yang satu utopia over optimistik. Sudut pandang Alkitab bukan kedua-duanya. Kita tidak atau bukan seorang distopia yang menganut faham pesimistik distopia, tapi kita juga bukan orang yang terlalu optimistik atau utopis dengan semua teknologi yang ada. Jadi dengan kata lain, kita diingatkan banyak orang-orang yang mengaku beriman, ya, orang-orang yang religius, menganggap dirinya religius, itu cenderung untuk menolak teknologi dan pesimistis, memandang teknologi ini seperti membangun menara Babel yang kedua begitu ya. Nah, sedangkan sebaliknya ada teman-teman yang dikatakan oleh Reinke sebagai Darwinis dan posthumanis yang cenderung untuk punya sebuah visi bahwa dunia ini nanti akan terjadi sinergi sedemikian rupa, bahkan sangat menyatu antara manusia dengan mesin atau dengan robot gitu ya. Akhirnya menjadi superhuman dengan itu, jadi satu eksistensi, dan itu dianggapnya seperti tidak membutuhkan Tuhan lagi dengan kekuatan manusia. Kita bukan kedua-duanya. Alkitab tidak mengajarkan distopia, tidak mengajarkan utopia, tetapi
cara pandang Alkitab adalah Allah itu maha kuasa, Allah sanggup melakukan orkestrasi keduanya. Dan kita tahu dalam Yeremia 29 ayat 11 misalnya, Allah itu memberikan rancangan damai sejahtera, sebuah masa depan yang baik bagi kita semua. Tetapi kita juga menyadari teknologi tidak sempurna. Kita tetap harus menyikapinya dengan kehati-hatian. Rinke mengatakan dirinya sebagai seorang optimistik, tapi bukan optimistik pada manusia, tapi pada Allah yang mampu memerintah atau menguasai setiap inci persegi gitu ya, atau setiap sentimeter persegi dari Silicon Valley. Kita tahu lembah Silikon itu ada di California, tempat di mana semua inovasi digital ada di sana. Tapi Allah juga ada di sana. Yang ketiga, setelah kita bicara teknologi dan iman, teknologi dan pengharapan, yang ketiga adalah teknologi dan kasih. Sebuah ayat firman Tuhan diambil dari Lukas 10. Ya, lengkapnya 25 ayat 25 sampai 37. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Kalau disimpulkan seperti saya kutip dari kata-kata Tony Rinke dalam bukunya, we love one another, kita mengasihi satu dengan yang lain, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan art, skill, and technology. Dengan seni, dengan keterampilan kita, dengan teknologi yang kita hasilkan, yang kita gunakan. Sama seperti orang Samaria yang baik hati itu. Dikatakan di sana, ia menggunakan minyak dan anggur membalut luka orang yang jadi korban penyamun itu, menaikkannya di atas keledai dan membawanya ke penginapan untuk dirawat lebih lanjut. Bukankah itu yang kita harapkan? Teknologi yang bisa menyembuhkan, teknologi yang menyehatkan, teknologi yang menunjukkan kasih, menolong banyak orang, bukan teknologi yang memusnahkan, bukan teknologi yang membuat sengsara banyak orang. Seharusnya kita bisa berhati-hati melihat itu semua dari kacamata iman, pengharapan, dan kasih. Semoga ini semua menjadi bahan perenungan bagi kita ketika kita merenungkan apa sih sebenarnya teknologi gitu ya. Selamat berakhir pekan sambil merenungkan bagian pertama ini dan nantikan pembahasan bab-bab selanjutnya dalam Friday Talks yang akan datang. Sampai jumpa.